Salam DSC, bertemu lagi pada video kali ini saya kembali lagi bercocok tanam. Nah, sekarang semua benih yang dulu pernah saya gunakan waktu menggunakan hidroponik sekitar 2 tahun, hampir 2 tahun ya. Ini benihnya hampir 2 tahun yang ini saya gunakan dulu. Saya akan coba semai lagi apakah bisa sprout atau tidak. Jadi kalau bisa nanti saya akan coba buat hidroponik mini lagi untuk di halaman saya yang sekarang yang sangat sempit, dan saya akan memanfaatkan halaman seperti itu untuk bercocok tanam dengan cara hidroponik. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba menyemai benih-benih yang sudah expired ya, udah kadaluarsa ya, dua ini ya. Saya akan coba dulu apakah masih bisa untuk sprout dan kita tanam lagi, dan bagaimana perkembangannya ini kita coba sebelum kita nanti menggunakan benih yang baru. Bahan-bahan yang digunakan itu benih yang sudah kagak keluar saya ini ya, dua ya. Kemudian nampan untuk tempat penyemaiannya, kemudian tisu untuk bagai alas semainya, kemudian semprotan air untuk membasahi semaiannya. Jadi itu saja yang alat yang dibutuhkan ya. Sekarang metode yang saya gunakan adalah metode yang paling gampang, yaitu benih disebar di atas tisu yang sudah dibasahi. Jadi nampan ini saya akan berikan tisu, kemudian saya tebar benihnya. Langsung kita coba saja ya. Yang pertama kita siapkan dulu nampan yang diberikan tisu yang sudah dibasahi ya. Kita isi beberapa lembar tisu ya. Kalau dulu metode yang saya gunakan itu ada yang menggunakan tisu, kemudian kain, bisa dicoba yang mananya paling gampang, silahkan bisa dicoba. Sudah, kemudian kita akan basahi ya, semprot dengan air biasa. Ini saya gunakan air biasa ya, kebetulan ini air PDAM. Ya, sampai cukup basah. Kemudian kita akan berikan benihnya ya. Kita sisihkan dulu. Sekarang saya akan coba buka benih-benih yang usianya lumayan lama ya. Di sini ada benih kangkung Bangkok LP1. Ini ya, ini pada merah ya. Ini sudah ada lubangnya ternyata. Artinya sudah dilubangi oleh tikus. Ini sawi putih nak digunakan. Kalau kangkung tadi expirednya kadaluarsa 20 ini ya, Februari 2020 ya. Berarti sekarang 2022, berarti expirednya udah 2 tahun. Kemudian ini ada bunga kol M16FA. Ini kenapa saya gunakan dulu benih ini, karena ini bisa bunga kolnya berbunga dengan bagus seperti di foto ini di dataran rendah, karena ini desain untuk dataran rendah kalau nggak salah ya. Ini expirednya juga sama, Maret 2020, sudah expired 2 tahun ya, tapi ini bungkusnya masih utuh. Ini ada benih pakcoy Naoli F1 ya. Oh, ini pasti bisa di tempat panas dataran rendah ya. Saya masih di dataran rendah. Ini Februari 2021, ini expired 1 tahun. Biasanya sih masih bisa, cuma sproutnya biasanya tidak merata dan agak lama.
Oh, ini ada bayam merah ya, Mira, punya panah merah juga. Ini sudah expired. Ini kalau nggak salah Oktober 2018 ya, lumayan lama juga ini. Saya sedikit bergeser karena ada terik matahari ya. Ini benih semangka udah expired 2019, 3 tahun. Ini saya sudah pernah coba tapi tumbuhnya kurang bagus untuk hidroponik di dataran rendah ya, jadi tidak saya akan gunakan. Yang saya akan coba ini ya, kangkung. Sudah, sekarang saya akan coba dulu, sisihkan dulu. Saya akan coba bongkar tempat benih andalan saya dulu ya. Sudah 2 tahun nggak dibuka ini. Di sini ada, nah ini benih buah-buahan. Ada melon, tomat cherry, nah tomat mini, dan ada brokoli. Nah ini yang saya akan coba ya. Benih brokoli ini, ini expirednya 2020 juga ya, 2020. Ini ada buah-buahan, terus biasa saya tanam ya. Ini ada kol, rata-rata expirednya 2019. Tapi ini sudah saya coba karena belum punya tempat penanam untuk buah-buahan. Kemudian ini ada bunga kol, kemudian ini Sinta untuk sawi ya, sawi hijau ya, dan pakcoy Nauli F1. Ini expirednya 2020-2019, sudah 2 tahun dan 3 tahun ya. Jadi ini akan saya coba juga. Kemudian saya pengen nyoba selada. Nah ini selada semua akan saya coba. Ini masih banyak benihnya, ternyata saya masih simpan ya, lupa saya hibahkan dulu ya. Sudah terlanjur karena kesibukan saya dulu karena pindahan ya. Itu dulu yang saya akan coba. Jadi yang saya akan coba adalah kangkung, selada, bunga kol. Saya buka dulu ya. Nah ini dia, kangkung Bangkok, brokoli, kemudian bunga kol, selada, Sinta ini sawi hijau ya, kemudian atau caisim ya nama kerennya, kemudian pakcoy atau Nauli F1 ya. Semuanya punya panah merah, bukan endorse ya, karena ini dulu saya sering gunakan karena semua ini sudah saya pernah coba di dataran rendah dan semuanya bisa tumbuh dengan baik. Mari kita coba untuk semai. Yang pertama saya coba ini benih kangkungnya ya. Saya ini paling gampang hidupnya. Kita tinggal tebar saja. Ini agak banyak saya tebar supaya tumbuhnya banyak yang bisa tumbuh ya.
Biasanya paling gampang tumbuh. Dan kalau ada yang mau mengecek di channel saya, di video saya sebelumnya, cara menyemai kangkung menggunakan tisu kemudian menggunakan sekam bakar, silahkan dicek pada video-video sebelumnya ya. Sudah, setelah itu saya akan coba semai yang dulu sering ditanam ya, yaitu Sinta atau caisim ya, sayur hijau kalau dibilang. Ini lebih kecil-kecil. Ini kondisinya 2 tahun masih sama ya. Mungkin daya ini akan pengaruhnya, biasanya daya tumbuhnya lebih lama sprout dan tidak rata. Jadi kalau langsung disemai di rock wool nanti banyak yang gagalnya, kasihan ya. Mending kita semai dulu di tisu seperti ini, nanti mana yang tumbuh itu kita pindahkan ke rock wool, atau yang saya biasa gunakan itu spon. Kita tabur aja. Ya. Kenapa saya kelompokkan supaya nanti gampang ingatnya ya, karena caisim dan pakcoy itu bijinya sama. Sekarang saya coba pakcoy. Kenapa saya semai agak banyak? Karena untuk ini ya, supaya ada yang tumbuh itu lebih banyak, jadi kemungkinan gagalnya lebih sedikit ya. Kita coba, kalaupun nanti banyak yang tumbuh, kita tanam di tanah aja nggak apa-apa. Kemudian kita coba bunga kol ya. Dirapikan dulu supaya tidak nyampur, karena bunga kol bijinya mirip. Nah, hampir sama, cuma lebih besar aja. Kita coba segini aja, kita taruh di pojok sini ya. Kemudian brokoli. Nah, brokolinya hampir sama juga, bentuk cuma agak cerah warnanya. Kita taruh di pojok. Yang terakhir adalah selada. Nah, kalau selada pasti beda ya warna benihnya ya. Ini akan saya coba semua, malah di sprout ya, karena saya pura juga belum tahu yang dulu pernah saya tanam itu ini Green Rapid, lumayan hasilnya. Krebo juga lumayan, agak pahit. Kemudian yang sada merah bisa juga. Ini Green Rapid juga sama ya dengan ini Green Rapid. Nah, karena ini sama, jadi saya cari yang expirednya lebih lambat. Ini expirednya 2020, ini expirednya 2018 ya. Jadi saya akan gunakan yang lebih baru saja.
semua. Oh iya, untuk diketahui ini mereknya yang berbeda ya, jenisnya sama seperti ini kan punya panah merah, ini no use it ya, punya no use it ya. Bukan endorse karena ini yang saya gunakan ya, ini sama no use it juga. Kita coba aja semua ya. Yang pertama yang legendaris yaitu punyanya Grand Rapid. Untuk teman-teman yang ingin kebun hidroponik ya, supaya hasil seladanya bagus, saya sarankan menggunakan benih RZ ya, karena itu memang di spesifikasinya khusus untuk tanaman ditanam di daerah dataran rendah, jadi hasilnya bagus, tidak pahit. Dan untuk tidak pahit itu yang pengaruhi pada umumnya perawatan ya. Nutrisi tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu tua. Ini selada saya taruh di pojokan. Selada hijau yang ini sepertinya udah terlalu lama karena sama-sama selada hijau. Tadi yang keribu nggak saya coba ya, saya coba yang ini yang punya no use it. Benihnya sama-sama hitam, saya taruh di sini biar nggak sama. Dan terakhir selada merah punya no use it. Yang merah ini warna bijinya beda ya, agak putih. Ini ya, saya langsung tebar di tengah-tengah. Tanaman buah belum saya coba. Kenapa? Karena saya belum punya tempat nanamnya, dan ini pun sebenarnya belum, tapi saya coba semai dulu supaya lebih cepat ya, nanti tinggal pindah tanam saja. Ini nanti saya akan coba diamkan. Jadi sekarang saya setelah ditebar seperti ini, kita semprot lagi gunakan air biasa ya, supaya lembab. Sudah dirasa cukup. Sekarang kita tutup dengan plastik hitam, kemudian disimpan di tempat yang gelap. Ini saya tambahkan satu benih bayam merah Mira ya, punya panah merah juga. Kita coba semai. Ini expirednya 2018 ya, Oktober. Udah hampir 4 tahun. Coba siapa tahu mau ya. Ini lebih susah sebenarnya ngambilnya, tapi dicoba aja dulu sedikit. Ya, semoga bisa sprout ya. Ditutup boleh digunakan plastik hitam, saya gunakan nampan yang sama. Tutup seperti ini juga boleh, kemudian disimpan di tempat yang gelap ya. Kalau keadaan normal, dalam waktu 24 jam atau semalam saja sudah sprout, terutama yang Chaisim dan Pakcoy ya. Karena ini expired, kita akan cek 24 jam, 36 jam, dan seterusnya ya. Kita cek 1 hari 2 hari yang seterusnya sampai benar-benar sprout ya. Nanti setelah kalau udah sprout atau pecah bijinya, baru kita akan pindahkan ke media tanam yang saya gunakan nanti, itu adalah spon ya. Mari kita cek berhasil atau tidak.
Ya, mungkin untuk biar nggak terlalu panjang ini videonya saya tutup dulu ya sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kemudian silakan di subscribe channel ini, kemudian di share dan di like ya, supaya bisa terus membuat video-video yang bermanfaat dan bisa berbagi kepada teman-teman semuanya. Salam DSC. Hari kedua kondisinya seperti ini, semayannya yang kemungkinan udah akan semprot ini kangkung ya. Kangkung sudah ada beberapa yang putih-putih ini udah pecah. Kemudian pakcoy dan caisim belum ada tanda-tanda sprout. Kemudian ini bayam merah yang sudah ada mulai ini, udah ada keluarin, udah pecah. Kemudian selada belum ada tanda-tanda pecah, dan brokoli bunga kul juga belum ada. Jadi baru yang pecah kangkung dan bayam merah. Kita semprot lagi. Ya, ditutup lagi, disimpan lagi. Ya, ini semaian di hari kedua ya. Hari kedua atau berumur 2 hari ya. Di sini nampak sudah untuk benih kangkungnya masih sangat bagus, sproutnya hampir semua dan tumbuhnya sudah bagus nih, udah keluar akarnya hampir rata, hampir semua. Jadi biji benih kangkungnya masih bagus walaupun sudah expired ya. Kemudian di sini yang bagus sproutnya yang kedua adalah benih dari bayam merah. Bayam merah hampir semua sprout. Ya, udah keluar akarnya. Terus mas bro ini pecahnya masih bagus, mungkin karena benih spana merah baru dibuka ya, padahal udah expired ya, jadi bisa langsung dipindah ya. Nah, untuk pakcoy dan caisim belum ada tanda-tanda. Selada, brokoli, bunga kul juga belum ada tanda-tanda kehidupan. Nah, itulah perbedaan benih yang disemai. Yang sini benih kedaluarsa ya, udah expired ya. Yang sudah dibuka dan belum dibuka, tapi kangkung tetap masih bagus. Jadi itu untuk cara semainya. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semai, tetap menanam. Salam hidroponik.